jadi koruptor enak. Ya kan? Enak bener Ya itu buktinya ada sisa 25 miliar. Dan jangan lupa, lebih enak lagi. Habis di penjara, tadi untungnya masih 25 miliar, kalau korupsinya bisa nyalek, Kang. Bisa nyalek. Iya, bisa nyalek. Lalu apa? Bangsa ini mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ujang Komarudin Channel. Untuk para sobat Ujang Komarudin di seluruh Indonesia dan juga para teman-teman milenial di seluruh Indonesia. Hari ini kita masih bersama dengan Dr. Ujang Komarudin, Presiden milenial Indonesia yang sekarang tingkat popularitasnya sudah semakin meningkat, sudah mulai ngalahin capres-capres kayaknya. Karena sering banget tampil di televisi. Jadi apalagi di media online itu kayaknya sudah semua media online di Indonesia ini pernah mewawancarai atau memberitakan Kang Ujang Komarudin. Apa kabar Kang Ujang? Alhamdulillah baik, Om Sunardi. Makin cerah kayak mukanya. Nah, tadi ada cerita sebelum mulai ya. Gimana tuh Kang? Jadi saya waktu itu acara di UIN Bandung. Oke. Ada dosen saya, profesor saya, namanya Kang Fauzan Ali Rosin. Dia keynote speech gitu kan. Saya juga narasumber gitu. Dia menjelaskan gitu. Ternyata katanya dalam 5 tahun terakhir ini, termasuk untuk ke depan 2024 katanya, yang populer itu bukan hanya capres katanya. Oh iya? Tapi Pak Ujang juga katanya sebagai pengamat politik katanya saya. Jadi saya merasa tersanjung. Ini dapat menyaksikan ya, dapat saya bilang. Jadi kalau bicara populer tentang atau tidak ya begitulah apa namanya pandangan orang lain. Kalau dibikin survei capres dimasukkan nama Kang Ujang dalam salah satu sosok yang ditanya apakah dikenal oleh publik, kayaknya 1 atau 2% kayaknya dapat tuh Kang. 0,0 kali. Oke, teman-teman, hari ini luar biasa dan di Indonesia ini sekarang ada kabar-kabar yang menyenangkan, terutama buat para koruptor. Bukan buat, kalau masyarakat Indonesia sekarang sedang galau karena BBM naik, harga-harga bahan pokok juga naik. Kemudian biaya hidup juga naik. Tapi gaji karyawan nggak naik-naik. Nah, tapi bagi para koruptor ini sekarang sedang gembira-gembiranya ini Kang. Kenapa saya bilang nih, saya baca berita nih di Kompas tanggal 7 September kemarin berarti ya. Ini ada 23 koruptor bebas bersyarat. Luar biasa Kang. Jadi ini yang saya mau tanya ke Kang Ujang ini. Kayaknya jadi koruptor di Indonesia ini enak Kang ya. Inilah saya jelasin dulu. Ada yang menarik dulu, penasihat KPK itu Bang Abdullah Hemahua pernah mengatakan dalam seminar di kampus UI, di kampus Al-Azhar. Beliau mengatakan, saya masih ingat teman-teman. Ya gimana ya, saya jelaskan untuk kenapa enak apa enggak jadi koruptor gitu. Ternyata katanya kalau korupsi 50 miliar itu dia masuk penjara hanya 2 tahun ya. Jadi katakanlah 50 dipecah jadi 2, 25 miliar, 25 miliar. Oke. Jadi 25 miliarnya ini bayar untuk pengacara terbaik. Bayar untuk pengadilan, bayar untuk kepolisian, bayar untuk kejaksaan dan lain-lain. 25 miliar lah gitu ya. Sisanya berapa? 25 miliar. Begitu keluar penjara masih ada sisa 20 miliar, 5 miliar. Masih bisa hidup untuk. Nah, artinya jadi koruptor enak. Ya kan? Enak bener. Ya itu buktinya ada sisa 25 miliar. Ya kan, makanya kita lihat tidak ada efek jera. Sudah misalkan hukumannya dikurangi, ada remisi, gitu kan.
lalu apa namanya di penjara juga enak, ada kemewahan, ada privilege. Nah, itu makanya saya bilang koruptor di Indonesia itu enak, Kang. Ya itu. Karena satu ini bebas bersyarat nih. Oke. Jadi yang kemarin misalnya Jaksa Pinangki baru kayak kemarin kasusnya tuh. Ya. Kita masih ingat tuh dia rame-rame di pengadilan berjilbab gitu, tiba-tiba berjilbab. Kemudian sekarang udah bebas. Kayaknya belum setahun tuh kayaknya kan. Iya. Kemudian ada 23 orang ini. Banyak banget yang dapat pembebasan bersyarat dari pemerintah. Nah, saya bilang enak tuh karena sudah dapat remisi, tadi Akang udah bilang remisi, bebas bersyarat. Kemudian hukumannya juga ringan-ringan. Kayaknya yang paling tinggi hukuman itu kayaknya dulu zamannya Anas kayaknya Kang ya. Zamannya Anas, pokoknya zamannya apa namanya 2014 2019 itu memang agak tinggi-tinggi. Zamannya SBY lah gitu. Ya, zaman SBY waktu hakim ininya Pak Arjito, almarhum ya. Itu agak tinggi-tinggi. Itu sekarang itu nggak ada yang tinggi kan? Cuma 6 tahun, mungkin di bawah 5 tahun. Dan jangan lupa, lebih enak lagi. Habis di penjara, tadi untungnya masih 25 miliar, kalau korupsinya bisa nyalek Kang. Bisa nyalek. Iya, bisa nyalek. Lalu apa? Bangsa ini mau jadi apa kan gitu? Ini problem. Kalau menurut saya Om Sunardi, problem kebangsaannya yang kita nggak pernah tuntas. Tapi sebenarnya ini serius ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kenapa sih kayaknya pemerintah itu terlalu royal ya Kak? Kalau kita bicara remisi misalnya, kayaknya royal banget gitu kasih remisi, terutama ke koruptor. Remisi itu kan macam-macam. Kalau di undang-undang pemasyarakatan itu kan bahkan sekarang itu justru semakin mempermudah pemberian remisi. Ada remisi ulang tahun HUT RI misalnya, ada remisi hari-hari besar keagamaan, ada lagi remisi macam-macam remisinya. Jadi kalau dia dihukum misalnya 5 tahun, itu remisinya bisa 2 tahun tuh Kang. Nah itu kenapa problem di Indonesia ini gampang banget ngasih remisi, terutama koruptor itu kan, korupsi itu kan extraordinary crime ya. Meskipun kemarin kita baca di Kompas tuh yang ada yang jadi polemik itu fotonya Pak Anies tuh, judulnya korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa gitu. Tapi kan sebenarnya korupsi itu kan adalah salah satu extraordinary crime yang harusnya tidak bisa memberikan remisi semudah itu. Itu kenapa kan sih? Karena sistem kita korup. Ini masih banyak, mohon maaf kan kita terkenal semua mafia. Di kita ini ada mafia pengadilan, artinya mafia peradilan. Itu udah rahasia umum. Udah rahasia umum semua, artinya mohon maaf di kementerian juga ada. Tadi yang ngurus-ngurus lembaga pemasyarakatan juga seperti itulah. Kan kita tahu ya, saya kan mohon maaf ya banyak juga apa namanya senior-senior saya yang masuk penjara juga. Saya bahkan ke Sukamiskin juga sering, mantan bupati, mantan DPR itu sering. Pernah masuk Kang? Bukan nengok. Jadi nengok, saya nengok. Maksudnya nengok ke iya, dalam? Nengok ke dalam, ke Sukamiskin. Saya tanya, ini bisa keluar nggak? Bisa. Yang penting bisa ada paspornya bahasanya. Oh, ada paspor tanda kutip ya. Ada harganya lah kira-kira seperti itu. Jadi ya ini nggak aneh. Jadi nggak heran oleh karena itu. Ya tadi persoalan remisi ini saya diduga ya, kemungkinan juga seperti itu. Pasti ada paspornya, saya melihat. Misalnya sudah dibuka, di undang-undang memang dibolehkan gitu ya. Dibolehkan, tapi kemudian dalam prakteknya semakin dipermudah. Mudah, karena ya kita bukan rahasia umum lagi hal seperti itu. Oleh karena itu ya sebenarnya kita prihatin ya, melihat kondisi sistemnya rusak, lalu orangnya juga rusak. Kalau sistemnya rusak, orangnya benar masih enak. Ini kan dua-duanya kita ini. Jadi sistemnya rusak, artinya aturan atau regulasinya gitu ya, itu memudahkan. Ditambah lagi orangnya, pengelolanya gitu. Mohon maaf, tanda petik ya, membutuhkan sesuatu. Jadi antara sistem dan orang ini saling membutuhkan. Yang ini membuat sistem dan orangnya menjadi rusak. Ya, jadi itu yang pertama yang soal remisi. Yang kedua, di
koruptor-koruptor ini kayaknya dapat tempat yang lebih enak Kang ya di penjara ya. Tadi Kang Ujang pernah kunjungan ke Sukamiskin, meskipun mungkin gak pernah lihat penjara apa situasi sel yang seperti apa ya. Tapi kalau lihat baca-baca berita gitu, mereka punya saung di sana, bisa nonton-nonton bareng di sana gitu ya. Kemudian kita lihat juga beberapa kali pemberitaan di televisi, mereka punya kasur sendiri. Kayaknya saya juga pernah gitu kunjungan gitu ya ke lapas-lapas umum, itu miris melihat ininya. Pada satu sisi di penjara-penjara umum itu orang overload. Di Sukamiskin yang khusus untuk koruptor kayaknya enak itu Kang. Iya. Ya, saya dulu ke sana ada gazebo, ada gazebo memang ya. Iya, gazebo ada tempat yang memang khusus untuk terima tamu, untuk istirahat. Dibuat sendiri, bayar sendiri. Yang buat ininya? Iya, jadi kerjasama dengan pihak LP-nya. Luar biasa. Karena saya pernah bertamu di situ. Ini punya kita, katanya kan, memang tamu di sini. Artinya kan itu keluar uang. Napi koruptor itu. Nah, lalu ketika rame-rame memang dihilangkan. Nah, tetapi jangan lupa juga di sana itu saya punya senior juga punya asisten di penjara itu yang memang dibayar. Asistennya bawa dari luar? Ada yang dimasuk penjara juga. Iya, jadi mereka bukan napi koruptor tapi pidana umum yang lain. Ya, ada juga sih yang korupsi tapi korupsi daerah gitu. Jadi asisten di sana jadi asisten. Saya sebut anak-anak muda yang mereka tersandung korupsi, misalkan di KPU gitu ya, ada masuk situ. Lalu mereka tuh dibayar 3 bulan, saya tanya. Mohon maaf, dibayar 1 bulannya 3 juta. Untuk jadi asisten? Ya, ngurus keperluan-keperluan yang napi korupsi itu. Yang gede-gede gitu ya. Jadi dibayar, dia di penjara juga. Itu teman juga kebetulan. Jadi saya tidak sebutkan orang Jawa Barat lah, karena Sukamiskin kan kondisinya juga letaknya juga di Jawa Barat, di Bandung. Lalu saya tanya, apa ngurusnya? Yang ngurus cucian katanya. Pakaian-pakaiannya lain sebagainya. Jadi sebenarnya ya istimewa juga enak. Itu fakta yang saya temukan ya ketika saya berkunjung ke sana. Jadi sesungguhnya yang pusing memang mereka itu otaknya terkungkung gitu lah. Jadi jasadnya terkungkung. Memang ketika kita ke sana mereka tidak bahagia. Tapi kan bahagia juga kalau bisa keluar kan begitu. Tadi ya dibandingkan napi-napi lain kan di penjara-penjara yang lain begitu kan. Yang umum itu dan istimewa, dan bahkan saya mendapatkan bocoran gitu ya dari pihak-pihak tertentu gitu, 1 minggu kadang-kadang mereka keluar entah kemana. Ya, dengan surat keterangan oleh gitu karena ya. itu ya itulah sebenarnya yang bukan rahasia umum dan masyarakat sama-sama tahu dan tadi menguntungkan pihak. Nah, itu dia. Jadi nggak salah juga kalau kemudian kita katakan bahwa napi koruptor di Indonesia ini lumayan enak. Ya, fasilitas mereka bisa dapatkan. Penjara itu tidak se-overload yang di penjara-penjara umum karena mereka khusus di sana. Lalu mereka juga dapat remisi. Sudah di penjaranya enak, dapat remisi dengan alasan berkelakuan baik dan segala macam gitu. Jadi kalau misalnya 6 tahun atau 5 tahun dia di penjara, paling di penjaranya di hukum pengadilan paling di penjaranya mungkin 2 tahun, selebihnya setahun 2 tahun bebas ya. Termasuk yang 23 ini kayaknya Kang. Termasuk Pinangki dan lain-lain itu. Nah, tapi saya baca juga nih Kang di media, salah satu media, bahwa Pak Mahfud bilang, Pak Menko Polhukam bilang, napi korupsi bebas bersyarat itu sudah sesuai dengan bukan urusan pemerintah tapi urusan pengadilan itu. Kalau saya melihat ya harus kita koreksi ya apa yang disampaikan Pak Mahfud MD. Ya kalau bukan urusan pemerintah, lalu yang memberi remisi siapa? Yang memberi remisi itu kan pemerintah, Kemenkumham. Ya kalau oleh karena itu saya di bawah Pak Mahfud lagi. Iya, di bawah Pak Mahfud lagi, koordinasi beliau gitu kan. Jadi nggak tahu saya yang disampaikan beliau. Apakah memang itu sebuah analisa pernyataan yang salah atau yang betul? Yang jelas yang memberi remisi para koruptor adalah pihak pemerintah. Jadi ya sebenarnya tanggung jawab siapa? Masa pemerintah mau lepas tangan gitu. Sekarang gini, di semua lini kita sudah rusak, terbukti ya. Semua pejabat sudah ditangkap, termasuk rektor di kampus.
kampus itu sebagai benteng moralitas itu sudah jebol gitu loh. Ini saya tidak mengeneralisasi, tapi ini fakta gitu. Ini kalau diusut semua kampus-kampus negeri juga bisa, mohon maaf, bisa ketangkep terkait dengan jalur mandiri itu. Udah hampir semua, mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur sudah banyak, menteri sudah banyak, dirjen sudah banyak, apalagi ketua umum partai, anggota DPR, ketua lembaga negara yang hakim MK sudah dua yang masuk. Semua. Kemudian terakhir rektor. Jadi semua lini kita sudah rusak. Ya mari kita perbaiki bersama-sama lah. Iya, benar. Itu. Ya bangsa ini butuh anak-anak muda seperti teman-teman. Ya masih murni ya, masih bersih, punya pikiran yang visioner. Dan tadi ruang-ruang ruang politik kita jangan diisi oleh mereka. Mereka itu siapa? Ya dinasti politik itu. Nanti yang jadi itu para politisi, gubernur, bupati, anggota DPR, pejabat-pejabat lain, itu anaknya A, anaknya B, anaknya C, anaknya D. Tentu kalau ini diisi konstruksi bangsa kita, ya bangsa yang tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu menantang teman-teman anak muda Indonesia gitu ya, untuk mengisi ruang ini dengan kita lah yang masuk di situ gitu. Dengan cara apa? Ya berjuang. Kalau nggak berjuang nggak bisa kita. Benar. Nah, gitu ya teman-teman. Apa namanya tadi pesannya sudah sangat jelas tuh dari Kang Ujang sebagai Presiden Milenial Indonesia. Jadi yang paling utama adalah kita membangun integritas yang baik, yang kuat, sehingga kemudian ketika kita masuk dalam sistem politik kita sudah punya bekal yang cukup kuat. Jangan sampai kita membudayakan kemunafikan apalagi terjebak dalam perilaku korup. Meskipun di Indonesia sekarang koruptor itu masih cukup enak hidupnya. Sudah buktinya ada 23 orang sekarang yang dapat pembebasan bersyarat dari pemerintah. Oke, Kang Ujang, terima kasih banyak. Sama-sama. Hari ini banyak petuah-petuah yang kita dapatkan, petuah penuh makna. Semoga itu bisa memberikan inspirasi buat para penonton Ujang Komarudin Channel di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.